Shalom, Ras Mujojua, Manbanta Krina. Salam dari kami, dari jauh. Kami diminta untuk sharing singkat untuk PA Mamre kita minggu ini dengan tema Tinupan Cidahkan Kemuliaan di Bata. Ciptaan yang menyaksikan kemuliaan Tuhan, teologi lingkungan ya, tema besar kita tahun ini. Dan tepat sekali diambil dari Mazmur 19. Karena Mazmur ini dengan indah menceritakan tentang mulianya Tuhan lewat luar biasanya ciptaannya. Jadi ayat 1 sampai 7 menceritakan itu. Sehingga siapapun meskipun dia tidak mengakui dan tidak mengenal Allah, tidak bisa tidak mengagumi betapa luar biasanya ciptaan itu. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Ada 8 sampai 15 itu special revelation. Kalau di awal general revelation siapapun mengakui, ada special revelation. Mendalami, mengenali pencipta lewat firman-Nya. Karena itu jangan sampai berhenti di mengagumi ciptaan, tapi juga sampai mengagumi Sang Pencipta. Di ayat 1 sampai 7 kita diajak kembali ke lembar pertama Alkitab, bagaimana luar biasanya penciptaan itu. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Harus kembali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita diberikan mandat sebagai rekan sekerja Allah untuk memelihara bumi ini. Karena itu kalau kita bandingkan misalnya dengan gerakan-gerakan cinta bumi, Greenpeace gitu ya, bisa jadi tujuan kita sama, menyayangi bumi, memelihara bumi, tapi dengan dasar yang sangat berbeda. Mereka mungkin memelihara bumi supaya bumi tidak marah gitu ya, supaya lingkungan tetap menghasilkan. Tetapi kita memelihara bumi, memelihara lingkungan karena dasar yang lebih besar lagi. Karena kita kenal siapa yang menciptakan ini, Sang Pencipta. Dan yang kedua, karena Sang Pencipta memberikan mandat itu langsung kepada kita untuk menjadi rekan sekerjanya, memelihara bumi. Jadi, kalau kita lihat, inilah yang mendasari Carl Boberg di suatu malam tahun 1886 di Swedia. Melihat langit, dia terheran-heran dengan Sang Pencipta. Dia tulis lagu ini. Bila kulihat bintang gemerlapan, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Refnya ini dengan megah. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. How great thou art. Maka pusuh kue pahagakam, belin mekam. Oh Tuhanku. Pengalaman kami sempat jalan-jalan ke museum luar angkasa yang juga kerjasama dengan NASA. Bagaimana manusia terus mencoba memecah misteri luar angkasa ini. Dan kita sangat terbatas. Ya, kamera sebesar apapun diciptakan hanya bisa mengcapture sedikit. Ya, di foto ini anak kami Lulu memegang secuil batu yang dibawa Neil Armstrong dari bulan waktu itu. Jadi secuil batu saja sudah membuat kita terkagum-kagum. Apalagi sebesar alam semesta ini. Ya, mengamati saja itu sudah menelurkan sumber segala ilmu, matematika dari situ, fisika, kimia, geografi, dan segala sesuatunya. Dan tidak berhasil untuk memecahkan seluruh misteri alam semesta yang Tuhan ciptakan ini. Ya, apalagi kalau kita melihat gambar ini misalnya, ini hanya dari satu galaksi Bima Sakti yang kita hidup, ya, yang kita hidup di dalamnya. Dan pengamat mengatakan di luar angkasa sana ada miliaran galaksi, dan tiap galaksi terdiri dari miliaran benda langit. Dan dia mengatakan bahwa jumlah benda langit di luar angkasa sana lebih banyak daripada jumlah pasir di bumi. Ya, luar biasa. Dan kalau kita melihat galaksi Bima Sakti di tempat kita tinggal ini aja, ya perbandingan besarnya, kalau bumi hanya sekecil ini, 1 piksel, manusia sekecil apa lagi? Tidak kelihatan. Sadarlah kita bahwa kita memang debu. Tapi untuk orang sekecil kita ini, Tuhan Sang Pencipta datang menyelamatkan kita. Jadi bayangkan betapa besarnya peran Tuhan, kasih Tuhan bagi kita ini. Dan tidak ada suatu hal yang harusnya kita anggap biasa. Pergantian siang malam, ya, pergantian musim, ada Sang Pencipta yang berkarya di sana. Kalau kami cerita tentang Indonesia di Amerika ini, mereka selalu cemburu gitu ya. Enak kali kalian tinggal di Indonesia, di Katulistiwa. Di Amerika 4 musim dan ada musim-musim menderita gitu ya. Musim panas kulit terbakar, musim dingin
angin lebih dingin daripada kulkas gitu. Ada bulan-bulan penderitaan, dan dia bilang enak sekali tinggal di Indonesia. Karena itu kita harus mensyukuri tinggal di Indonesia dengan segala karunia Tuhan itu, gitu ya. Tapi jangan hanya berhenti dari bersyukur, ada tanggung jawab untuk membalas kasih Tuhan ini dengan memelihara lingkungan. Itu tema kita. Khususnya kalau kita bicara konteks Indonesia, sudah banyak mungkin materi-materi yang kita dapatkan bagaimana pengelolaan sampah, pembatasan penggunaan plastik, gerakan 3R itu ya, reuse, reduce, recycle. Walaupun gerakan 3R ini terus dievaluasi ulang sampai sekarang. Kenapa? Karena ternyata tidak berjalan. Hanya sedikit sekali sampah yang akhirnya didaur ulang. Kenapa? Karena ya tata kelolanya, pemilahannya belum bagus. Ya, ini kami dapatkan data dari Waste for Change. Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton per hari. Hanya 7,5% saja yang mampu didaur ulang. Sisanya jadi masalah, ditimbun, dibakar, tidak terkelola. Jadi mari ya, hal yang bisa kita lakukan mengurangi sampah ya. Kalau di sini sudah cukup baik sistem persampahannya dikelola terpusat kota dan sudah tersegmentasi. Jadi lebih jelas pengelolaannya. Nah, itu mungkin juga yang membantu. Dimulai dari rumah tangga yang tong sampahnya harus terregistrasi ya, mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak. Nah, terakhir, karena diskusi kita menyinggung soal rokok, kami pun tertarik untuk menyinggung soal rokok ini. Bukan dari segi kesehatan kali ini, tapi dari segi lingkungan yang mungkin ya belum banyak yang membahas. Kami ambil beberapa penelitian di sini. Salah satu penyebab polusi udara di Indonesia adalah asap rokok. Ya, secara jumlah mungkin kalah dari polusi asap knalpot, tapi secara bahaya, lihat. Asap rokok 16 kali lebih berbahaya daripada paparan polusi udara asap kendaraan dari Komnas Pengendalian Tembakau. Yang kedua, asap rokok yang baru mati dari asbak saja telah mengandung 3 kali lipat bahan pemicu kanker di udara dan 50 kali mengandung bahan pengiritasi mata dan pernapasan. Lihat gambar ini, satu batang rokok racun 9 cm ini begitu banyaknya mengandung bahan kimia. Dan bukankah ya, ketika kita bicara memelihara lingkungan, dimulai dari memelihara diri sendiri dan keluarga, mencintai lingkungan, bukankah dimulai dari mencintai diri sendiri dan keluarga, gitu ya? Itu asap rokok. Yang kemudian puntung rokoknya. Puntung rokok terdiri dari ribuan serat yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai. Dan puntung rokok, ini data dari National Geographic 2019. Puntung rokok barang yang paling banyak mengotori planet bumi. Setidaknya 2/3 dari total 5,6 triliun batang rokok atau 4,5 triliun puntung rokok yang dihisap setiap tahun dibuang sembarangan. Ujung-ujungnya sampah. Dan di mana tempat sampah terbesar untuk puntung rokok? Pantai. Bukan asbak. Pantai tempat terbesar bagi sampah puntung rokok. Dan mungkin kita, mungkin 1 batang, 2 batang. Tapi kalau itu dilakukan oleh banyak orang, mari kita lihat sumbangsi Indonesia. Ya. Indonesia peringkat ketiga di dunia. 3 besar kita. Dengan jumlah perokok paling tinggi, 65,7 juta perokok, data Kemenkes 2021. Dan konsumsi rokok masyarakat Indonesia 322 miliar batang pada tahun 2020. Data dari Bea Cukai. Kita menyumbang nggak sedikit. Dan kami nggak tahu berapa sumbangsih Mamre Runggun Bekasi di sini. Tapi yang jelas, kita bisa ambil bagian di sini dengan menguranginya. Jadi, jangan berhenti dari pembahas PA, mari menjadi pelaku perubahan dengan aksi kecil tapi dampak besar. Ketika 1 orang Mamre berhenti merokok, diikuti oleh Mamre yang lainnya, dampaknya akan besar. Selamat ber-PA Mamre untuk Mamre Runggun Bekasi. Tuhan memberkati.